Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Citra Santri dengan NIM 1930604114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan secara umum. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, apa saja yang menjadi subjek pajak? Yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Lalu yang kedua, badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD. Lalu yang ketiga yaitu BUT atau bentuk usaha tetap. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada subjek dalam negeri, yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu contohnya subjek pajak orang pribadi OP yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan OP yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua, subjek pajak badan-badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, subjek pajak warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, yang kedua subjek pajak luar negeri, yaitu contohnya subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yaitu contohnya pertama melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, lalu yang kedua dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Yang pertama ada WPDN dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan WPLN dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, WPDN dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WPLN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga, WPDN wajib menyampaikan SPT tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Sedangkan WPLN tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak yaitu pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Yang keempat, yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak, yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan, harta hibahan, yang kedua warisan, yang ketiga harta termasuk setoran tunai, lalu yang keempat penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan kenikmatan dari WP atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi wiguna, dan lain-lain. Yang keenam,
yaitu dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dari tempat kedudukan di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.